Good morning. How are you today? Okay, that's good. And look, your face look very interesting because you study in different method. Come. Okay, what is that? Loudspeaker. Baik. Jadi itu metode yang Pak mau gunakan hari ini supaya bisa meningkatkan kamu punya motivasi dan minat belajar. Oke. Sebelum kita mulai, tadi saya sudah beri salam, sudah belum? Sudah. Sebelum kita mulai, saya minta salah satu untuk memimpin kita di dalam doa, in pray. Please, who? Okay, Bintang, please, in front of the class. Friends, before we study, dear Jesus, protect us. Pray. Okay, thank you. Make a pause for them. Make a pause. Okay, thank you, Bintang. Next, I will. Tapi bagaimana sebelum kita semangat tuh pagi-pagi itu mau menyanyi tidak? Mau. Tapi bukan lagu pop. Kita menyanyi lagu apa ya? Lagu apa? Coba. Atau lagu nasional? Apa? Garuda Pancasila atau lagu Bandung? Oke, stand. Satu, sambil bukan ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, baik. Bagaimana kehadiran hari ini? Semua hadir atau tidak? Ada berapa orang yang tidak hadir? Nah, siapa-siapa saja? Ada siapa lagi? Ya? Rey, siapa lagi? Ya habis. Slamet? Siapa? Cayo merah. Kemudian ya habis? Ya habis tidak ada dong? Oh, tidak ada. Oke, baik. Berarti 5 orang absen hari ini. Atau tidak tahu, mungkin mereka terlambat dan sebentar datang Indonesia dengan Indonesia. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. 50-50 boleh. Jangan semuanya menggunakan bahasa. Iya, jangan menggunakan bahasa. Siapa yang punya? Do you have favorite food or drink? Siapa yang punya? Angkat tangan. Apa itu? What is it? Ya? Fried rice. Baik. Fried rice itu apa? Nasi goreng. Siapa yang suka juga nasi goreng? Angkat tangan. Raise your hand. Oke, nasi goreng. Banyak nih. Nasi goreng semua. Oke, Alma. Kira-kira nasi goreng itu dikumpulkan apa saja? Bawang. Apa itu bawang? Onion. Apa lagi? Lombok. What is Lombok? Chili. Good. Kecap. Bahasa Inggrisnya apa? Coba kecap. Kecap. Oh ya, saya kira mau bilang kecup. Bukan kecup, kecap. Oke, next. Garam. Apa garam? Salt. Apa lagi? Nasi. Ada satu yang lupa tuh apa? Dia lupa apa? Minyak. Goreng pakai air. Oke, baik. Minyak atau Inggrisnya yaitu oil. Oil atau oli? Oli taruh di mana? Motor. Ya, baik, ada oil. Dia punya cara buat sekarang. The step how to make the fried rice. Pertama, panaskan minyak. Boil dan hold the oil. Hold the oil itu apa? Kasih panas apa? Next. Masukkan bawang dan lombok. Put the onion into the apa tuh tacu yang kamu pisah tuh? Tacu. Ya, put the onion into the hot oil on the tacu. Next. Setelah itu masukkan nasi. Masukkan nasi. Garam. Kok kecap taruh di mana? Oke, jadi yang berikut ada masukkan semua itu. Kemudian diaduk sampai dia punya bumbu-bumbunya itu tercampur. Sehingga di nasi gorengnya jadi tidak enak, bukan tidak enak. Oke, baik, itu pengalamannya dari si Al. Apa yakin bahwa kamu semua juga punya makanan kesukaan dan juga minuman
kesukaan. Favorite food and favorite drink. Next, ada lagi yang lain? Ada lagi? Raise your hand. Oke, tidak ya. Oke, tidak. Sekarang. Suka? Kopi susu. Kalau kopi susu bahasa Inggrisnya kafe. Kafe milk atau milk kafe, kita tidak tahu. Kamu tahu tidak, bolak-balik dia itu bolak-balik. Yang mana yang benar? Kopi susu. Kafe milk. Oke. Dia punya bahan-bahannya apa saja? Gula, susu, ada apa susu? Ada air, apa itu air? Water atau oil? Water. Next, apa lagi ada? Hanya 3 saja. Oh ya, ada kopi, ada susu, ada gula. Dia punya cara buat bagaimana? The step. Masukkan gula ke dalam gelas. Put atau pour the sugar into the glass. Next, masukkan susu dan kopi. Next, tuangkan dulu ya. Setelah itu tuangkan air, lalu aduk sampai merata. Berikut disajikan. Jadi ada dari teman namanya Alma dan temannya namanya Indah yang punya favorite food and favorite drink. Jadi sudah ada food satu yaitu fried rice dan ada satu drink coffee milk. Nah, jadi ada dia punya langkah-langkah, dia punya bahan, kemudian dengan dia punya judul atau tema dari apa yang mau dibuat. Di waktu kau buat itu sulit tidak? Not difficult. It easy? Easy. Oke, ini sini. Easy. Oke juga. Easy. Jadi barang yang dibuat itu, makanan minuman itu jadinya our habit. Habit itu kebiasaan. Jangan. Oke, yang berikut. Hari ini yang kita mau pelajari itu adalah prosedur. Bagus. Tepuk tangan untuk dia dulu. Oke, baik. Jadi dia benar sekali. Kita hari ini akan belajar tentang teks prosedur. Nah, sekarang Pak mau tanya. I want to ask you. Who know what is prosedur teks? Who knows? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah. Langkah apa? Membuat sesuatu seperti yang tadi disebutkan itu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk dia. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah, the step how to make something. Mungkin ada pendapat lain? Silakan Alma. Teks yang menginformasikan tentang sesuatu. Jadi ada langkah-langkah, ada di sana dia memberikan bahwa itu sebuah informasi tentang membuat sesuatu. Bagus juga, tepuk tangan untuk dia. Satu orang lagi. Oh, dia lebih sederhana lagi. Dia menyederhanakan itu. Pasti lu biasa buat kue gitu? Tidak. Kamu kepemalas berarti. Saya biasa buat kue. Masak nasi goreng, goreng-goreng yang lain. Pernah? Oh iya. Baik. Jadi si Melanie mempersingkat pengertiannya menjadi sebuah resep. Ketiga jawaban ini benar atau salah? Benar. Kau bilang benar. Teks prosedur adalah teks yang menginformasikan tentang langkah-langkah membuat sesuatu benda, barang, entah itu dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, ataupun mengoperasikan sebuah benda. Baik. Jadi ketiga hal yang disebutkan oleh mereka prosedur teks. Membantu instruksi atau operasi manual. Yang kedua, prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Prosedur teks yang kau buat susu, kau buat teh, kau buat nasi goreng, dan kau buat goreng nasi angus. Oh salah? Nasi goreng saja ya.
Yang berikut kita lihat apa itu yang berikutnya. Ciri-ciri daripada teks prosedur. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Simple present tense ini di kelas 7 dan kelas 8 kamu sudah belajar itu? Nah, yaitu teks yang menyampaikan tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi ketika you omong sedang melakukan, misalnya I'm speaking, berarti sedang melakukan pembicaraan. I'm speaking, itu simple present tense dipakai. Yang kedua, menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah. Contohnya, don't mix, turn on, cut into slices, and lain sebagainya. Yang pertama, don't mix, jangan dicampur. Nah, itu kalimat perintah, berarti tidak boleh. Dia bilang jangan, kau campur berarti rusak. Kalau buat ini apa lagi? Kue apa lagi Bu? Mana apa? Yang lembut-lembut tuh. Tarsusu. Nah, tarsusu jadi lebih anjur dia. Berarti makan susu enak, betul tidak? Jadi kalau bilang don't mix. And then turn on, menghidupkan. Contohnya apa yang di turn on? Apa yang di turn on? Apa lagi? HP, handphone, apa lagi? Yang biasa kasih hidup apa? Laptop, apa lagi? Televisi. Yang ini biasa-biasa namanya lampu, lamp, turn on it. And then cut into slices. Cut into slices ini biasa ada fruit, buah-buah. Itu biasanya dipotong. Kemudian ada lagi meat, daging dan sebagainya. Yang berikut menggunakan connective of sequence. Ada kata then, ada kata while, ada kata next dan lain sebagainya. Misalnya pertama, first, cut the fruit into pieces, menjadi bagian yang kecil. Then, nah itu setelah kata then kita menggunakan connective of sequence. Then, lalu apa yang mau dibuat? Setelah dipotong kecil-kecil, then put them into the bowl, masukkan ke dalam mangkok. Nah, itu yang kata then. Jadi kata then ini merupakan kata connective sequence atau penghubung. Jadi dari langkah pertama connective sentence. Jadi ada next, then, while, next dan lain sebagainya. Yang berikut menggunakan number third. Yang lainnya itu sama. Nah, dari 3 sampai seterusnya itu menggunakan TH di belakangnya itu third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Itu ada huruf TH di atasnya. Jadi itu merupakan peningkatan daripada sebuah penomoran pertama, kedua dan seterusnya. Yang berikut menggunakan action verb. Contohnya turn, plug, put dan lain sebagainya. Put them into the bowl. Masukkan mereka ke dalam mangkok. Nah, itu kata put. Jadi itu masuk di dalam action verb, itu melakukan tindakan. Yang kedua lagi, yang terakhir menggunakan verb, adverb. Contohnya slowly, carefully dan lain sebagainya. Misalnya begini, slowly itu gimana? Misalnya dia aduk ini susu tadi, kopi susu tadi itu, berarti dia menggunakan adverb. Contohnya carefully stir them well. Dengan hati-hati aduk mereka perlahan-lahan. Jangan lu angkat pakai ini sendok taju itu, sendok taju yang biasa itu aduk begini. Terakhir sudah minum habis karena susunya tumpah semua. Yang berikut kita lanjut ke generic structure. Generic structure itu ada apa-apa saja di dalam. Yang pertama ada aim atau goal. Nah, itu apa? Terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Biasanya orang-orang biasa bilang itu adalah sebuah judul. Misalnya, bagaimana membuat engkau jatuh cinta? Ada cara tidak? Iya, langkah-langkahnya itu apa? Bahan-bahannya apa? Yang pertama ada love dulu. Ya. Setelah itu ada kasih. Kalau setelah langkah-langkah dibuat kasih dan cinta ini digabung, maka menjadi kita berdua. Ya. Oh, udah ada yang tertawa.
Yang berikut, jadi itu aim atau goal itu merupakan tujuan atau judul daripada teks prosedur. Yang kedua, ada ingredient atau material. Tahu itu apa? Tahu. Jadi itu bahan Pak? Berisi bahan atau alat yang diperlukan. Jadi selain bahan, ada juga alat. Misalnya, oh itu ada gelas juga Pak. Oh itu ada sendok juga Pak. Oh itu saya pakai pacul juga Pak. Nah, jadi itu masuk dalam sebenarnya ingredient atau material. Yang berikut, yang paling terakhir adalah step atau metode. Langkah-langkah, metodenya seperti apa? Jadi berisi cara, metode atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Jadi yang paling terakhir itu paling penting. Jangan dulu hanya bilang, oh Pak, buat nasi goreng, membuat nasi goreng. Tapi lama-lamanya tidak ada. Kok kenapa tidak lama? Iya, karena dia jadi memang. Kenapa dia jadi memang? Sapi goreng di itu pemalas. Yang berikut, contoh daripada teks prosedur. Wah ini coba kita baca di sini. Ya ini bab teks prosedur itu adalah bagaimana how to make you fall in love with me. Bagaimana cara membuat engkau jatuh cinta terhadap. Ya itu ada bahannya juga, langkah-langkahnya juga ada. Oke, sekarang kita melihat ini kan habis. Nanti sebentar baru kita lihat ya. Sekarang kita akan menuju ke videonya, video pembelajarannya. Ini kayaknya ini video sama seperti Alma punya tadi. Coba kita lihat ini video tentang apa. Pokoknya tentang beda saja kalau bilang telinga itu kuat. Itu nonceng kita protes deh. Ya teman-teman. Oke, pertama tadi ada apa kan? Garlic, kemudian ada red. Oke, diperhatikan itu dia punya bahan-bahan. Ada yang lapar memang. Dosu mengalir sebantu mau. Namanya teks apa tuh? Ratio, oke. Namanya apa? Oke, teks prosedur. Oke, baik. Yang berikut. Judulnya apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan, no, jawab. Ya. Video pembelajaran tentang nasi. Apa itu nasi goreng? Nasi goreng itu apa? Inggrisnya apa? Eat, makan. Nasi goreng itu makan kau ya. Betul, nasi goreng itu untuk dimakan. Bahasa Inggris nasi goreng itu apa bulan? Fried rice. Good. Nanti ngomong salah lagi. Fried rice. Kira-kira bahan-bahan yang tadi the ingredient that mentioned in that video apa saja ingredient? Satu. Oil. Apa lagi? Yang kedua siapa? Dia. Onion. Very good. That's good. Apa lagi? Chili. What else? Itu saja. Ya. Rice, apa lagi? Ada lagi? Kecap. Anggi apa? Saya bahasa Indonesia tidak apa? Ya? Chicken ya, dia hanya ingat chicken. Saya kayaknya itu enak, makanya Anggi bilang chicken. Ya, apa? Garlic. Ada lagi? Salt. Apa lagi? Oke, jadi semua bahan yang tadi itu ada dipaparkan di video pembelajaran. Jadi yang pertama itu pasti ada minyak, ada oil. Yang kedua ada
bawang. Kemudian ada rice, ada kecap, ada masako, ada apa lagi? Chicken. Yang berikut, langkah-langkahnya seperti apa? Kira-kira tadi dari pertama itu buat apa? Langkah-langkahnya. Panaskan minyak. Lalu put the oil and then angkat tangan. Masukkan bawang. Put the onion into the hot oil. Masukkan bawang ke dalam minyak panas. Otomatis bawang tidak akan dia akan menjadi halus. Jadi goreng itu bawang harus sampai hitam supaya tidak enak. Harus sampai coklat. Tidak boleh sampai hitam. Yang berikut, setelah masukkan bawang di dalam minyak, masukkan ada yang ayam, ada yang chicken, ada yang cili, ada yang nasi. Masukkan apa dulu? Oke, baik. Masukkan punya ayam yang sudah disuir-suir dulu. Karena apa? Karena bentuknya atau dagingnya itu keras, dimasak dulu sehingga lebih lembut. Setelah masukkan ayam, put in the rice. Lalu setelah put in the rice, mix them and pour, masukkan atau siram itu dengan dia punya bumbu. Ada bumbu apa? Sal. Ada masak. Bukan masak Alberto. Ada masak. Kemudian ada kecap. Apa lagi? Ini saja. Oh ya, ada 3 saja. Jadi itu dimasukkan semua. Kemudian stir. Diaduk perlahan. Stir dempel sampai dia merah. Jadi sambil stir itu kau punya air duda jangan meleleh. Takut nanti dia masuk di dalam nasi terakhir gobekan bisa makan lagi. Di sini. Jadi ada 12 LKPD yang sudah saya bagikan di dalam grup. Dan ada LKPD, ada 12 lembar kerja tadi. Silakan kamu lihat mana yang merasa lebih mudah atau biasa kalau lakukan sehari-hari, silakan dipilih. 1, ini yang 4 orang ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sudah 2. 1, 2, 3, 4. Ya. Mana? Ya, tidak apa-apa. Bilang saya. 1, 2, 3, 4 masuk dengan Diego. 1, 2, 3, 4. Satu kelompok. Nah, sorry. 1, 2, 3. Kamu 3 sendiri. Kalau mereka punya kelompok 1 ya. Ada yang masuk sana kan dengan David. Kurang siapa kamu? Udah yang tidak datang. Oh, udah yang semangat. Besok kosong dia. Baik, silakan lihat LKPD yang ada di dalam grup, di download, kemudian menggunakan Office Word. Office Word sudah kita pelajari dari kelas 7 dan kelas 8. Kalau masih tidak tahu juga berarti pulang kembali dari SD sudah. Karena Pak Rian? Nah, Pak Rian itu teknis dibilang kalau tidak bisa nanti suruh ulang dari SD. Pak Taufik, Pak Heri ini teknisi saya di lab komputer. Ya, saya bagi orang kepercayaan di SMP 1. Jadi kalau dia bisa direkomendasi. Rian Kamboya yang mau kenal ini, mau tahu siapa orang-orang hebat di sana itu, mau tahu? Yang pertama Pak Heri Setiawan. Pak Heri Setiawan itu adalah guru pamongnya Pak. Guru pamong itu orang yang membimbing kami di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, dalam mengerjakan tugas. Jadi ada kebingungan, kami tanya ke Pak Heri. Pak Heri ini juga sebagai tour guide di NTB, orang hebat tuh. Jadi kalau Pak Dong sementara kuliah, Pak Heri bilang, oh ini mau coba dulu, ada bule-bule datang. Jadi itu bule datang tuh bisa sampai ratusan orang tuh. Pak Heri angkat ke NTB. Kemudian yang berikut ada Pak Taufik Sudiatno. Ini adalah dosennya Pak. Orang NTB, profesinya sebagai dosen, di samping itu dengan Pak Heri mereka teman baik. Kemudian Pak Taufik juga sebagai turis guide juga di NTB. Jadi
Jadi pengalaman beliau mereka ini banyak. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Jadi kalau kamu mau tahu banyak, nanti coba ada yang mau berminat kuliahnya di NTB, silakan. Itu dosen hebat-hebat orang Mandalika. Sambil kuliah, pas Rosi balap, kamu bisa nonton di stadion Mandalika. Jadi Pak berharap bulan Februari nanti Pak bisa sampai ke Mandalika untuk mengikuti wisudanya nanti. Sambil kalau pas Rosi bermain, ya saya nonton. Kan? Ya, oke, baik. Silakan. Boleh mulai saling baku lihat kita. Yang kelompok-kelompok itu silakan. Anggi, kenapa belum terbang? Ini ada yang biar. Oh, ini sudah kan? Oke, ini gabung di sini. Gabung di sini. Ada berapa kelompok ya? 4 kelompok ya? Nah, kamu buka yang LKPD 4. Yang ini LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Kerjakan. Langsung dikerjakan. Nah, ini silakan buat.